Oke, Shalom Bapak Ibu pejabat Gereja Baptis Indonesia, khususnya Anda yang ada di bawah naungan BPD GBD Jakarta. Hari ini lumayan lengkap ya, beberapa pejabat yang ada di BPD GBD Jakarta. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Beliau adalah Wakil 3 BPD GBD Jakarta, Bapak Pendeta Petrus Legowo. Shalom Pak Andi. Shalom juga. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Ya. Semangat, Tuhan memberkati. Yes, kemudian di sebelah beliau Wakil 2 BPD GBD Jakarta, Bapak Pendeta Sabto Edi. Shalom, Pak. Shalom Pak Andi. Ya. Luar biasa menyebut namanya nggak salah. Langsung buka masker dulu kalau gitu. Ya, dan di seberang saya adalah Kabid Teologi BPD Jakarta, Bapak Pendeta Bun Mintan. Shalom, Pak. Shalom Pak Andi, Ya. shalom Bapak Saudara. Oke, kita semua booster sudah. Dan yang kita bahas ini sebenarnya untuk juga membooster pelayanan kita juga. Haleluya. Karena ini adalah 3 embanan tugas ya, bakti kita, emban bakti kita gitu ya. Ya, kan Tridharma kan gitu, kemarin Enggak kita udah gitu bahas. amat kali pendaun kata-katanya. Tridharma Tobing. Iya. Jadi yang memang harus ada di gereja dan pelayanan kita yaitu marturia, koinonia dan juga diakonia. Dan kita sudah bahas idealnya itu koinonia dulu, habis itu diakonia, baru marturianya seperti apa. Nah, Oh, marturia ya, bukan marimar ya. bukan Maria. Tadi kita marturia, mertuaria. Mertua. Oke, ya Bapak Ibu, kalau kita bicara koinonia, saya ingin berangkat starting pointnya langsung dari Pak Bumintat supaya kita lebih substansial gitu, lebih esensial dan lebih fundamental. Tapi ini nggak minum dulu biar. Oh iya benar. Minum kita. Iya, Tadi disangkanya supaya lebih Oh teologi. iya. Supaya Kita kita ngerti ngomongnya dulu. jangan Ini pusing. bukan aksesoris ya. supaya radiator kita nggak kering gitu maksudnya. Iya. Ganti yang injection, Mbak. Jadi ini bukan aksesoris, jadi ini memang sungguhan. Silakan, Mbak. Nggak gitu amat kali. Maklum kalau memang Pak Edi Sabto begini. Tapi yang jelas koinonia bukan makanan. Bukan Iya, makanan. makan dan minum. Ini baru minum, makannya ntar aja Bukan Pak makanan. Bun. Ini sebuah hal yang luar biasa ketika kata itu digunakan, koinonia. Ya. Kita kata itu digunakan khususnya persekutuan dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kata digunakan. Persekutuan orang-orang Itu bisa berarti berbagi, sharing together, atau join partner gitu, atau juga bisa berarti intercourse, Oke. hubungan intim gitu. Iya. Jadi itu pengertian kata itu dalam. Jadi pada intinya kata itu digunakan antara kita dengan Tuhan yang paling utama itu. Ya, intim dalam konteks bukan berarti kita berhubungan badan secara manusia-manusia, tapi Ya, hubungan yang intim dengan Ya Tuhan. intim itu artinya kan terjadi apa pembuahan firman. Ya, gitu. ya, ya. Jadi firman itu hubungan kita dengan Allah betul-betul kita dipenuhi isi oleh Tuhan gitu. Ya. Tujuan persekutuan kan supaya kita diisi Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita nggak mungkin pengaruhi Tuhan kan? Jangan. Dia sempurna. Ya. Kita yang dipengaruhi oleh Dia gitu. Ya. Kita diisi oleh Dia gitu. Itu persekutuan itu. Ya. Dan memang itu menjadi starting point yang ideal sebelum seseorang itu benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan yang menguasai hidupnya. Ya, sebelum dia bisa action keluar, diakonia, marturia, Ya. maka di sini pembentukan pengisian itu. Jadi kalau saya pribadi apa pengertian diakonia buat saya? Kalau buat saya itu diakonia adalah pengisian Tuhan ke kita. Nah, kalau kita bersekutu, kita saling mengisi. Ya. Cara pemahaman, pembelajaran firman Tuhan, kita saling mengisi, sharing together gitu. Ya. Berbagi dalam pengertian. Apa yang biasa mengalami. yang dasar semestinya sejatinya dilakukan ketika untuk di era-era modern sekarang? Kalau dulu kan memang dikenal sebagai persekutuan orang kudus. Tapi kalau untuk bisa menjadi bagian dari zaman yang semuanya serba digital ini kan kadang-kadang kata kudus kok kayaknya gimana gitu, atau sesungguhnya itu memang sebenarnya bukan menjadi kata yang asing untuk kita orang-orang yang memang Iya. terpilih. Kata kudus itu berarti kan dimiliki Tuhan spesial. Ya. Gitu. Kudus itu kan kata hagierso atau kados itu artinya dipisahkan dari hal umum, dimiliki oleh Tuhan. Itu. Jadi kata ini jangan alergi, jangan merasa kalau kita kenakan rasanya orang aneh gitu ya. Enggak.
Kata kudus itu kita spesial dimiliki Tuhan, dipisahkan jadi milik Tuhan, itu memang identitas kita. Iya, saya setuju. Kita nggak boleh kehilangan warna ini di tengah dunia yang gelap yang sudah carut marut begini, moral sudah berantakan. Iya. Kalau kita tidak mempertahankan identitas kita yang dari Tuhan, yang telah menguduskan kita dalam darah Kristus, kan kita jadi kehilangan warna. Ya, dan tujuan dari koinonia tadi adalah supaya membuat warna yang sama, itu kados tadi, bahwa tidak menjadi orang-orang yang kayaknya ada hidup masa di mana dia menjadi kados, menjadi kudus, tapi ada juga yang menjadi kardus. Kardus. Itu masih mending kudis. Apa tuh kudus? Kurang disiplin. Bukan. Penyakit. Aduh. Kurap. Berbahaya itu, berbahaya. Tapi kanonia itu bisa saling menyembuhkan ya Pak? Saling memulihkan juga kan? Ya, Ya, saling bisa. membagi kan. Oke. Saling- Iya. Kalau kita kan pembelajaran nih, contoh saya tidak tahu, Pak Sabto kasih tahu. Jadi dia mengisi saya, oh begini harus begini ya. Saya diisi sama dia. Termasuk saya kurang, Pak ini Nah, lebih. saling mengisi gitu. Iya, iya, Di antara iya. kita. Jadi yang kurang-kurang coba lebih-lebih di sini. Dicas sama Pak Sabto. Tapi apakah ilustrasinya koinonia ini adalah carang Tuhan Yesus dengan kita ranting-rantingnya? Ya kalau di ranting itu kan tugas kita adalah tinggal pada pokok. Iya. Ya kan, supaya nanti hidup dari pokok bisa mengalir ke ranting. Gitu. Kalau pokok ini kan tidak menghasilkan buah, menghasilkan buah itu ranting tidak menghasilkan buah, ranting itu menyalurkan buah dari pokok. Gitu. Karena itu berbuah itu adalah hasil karya pokok. Jadi kita nggak Ranting. boleh berbangga lewat ranting gitu. Gitu. Jadi di sini ya betul, kalau persekutuan ini tetap tinggal ini. Nggak boleh. Kalau kita dengan tadi saya katakan kan, kalau kita koinonia dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan yang mengisi kita. Dari pihak kita harus rela, harus open sepenuhnya, menyerahkan diri sepenuhnya gitu, submit kepada kebenaran. Ini menarik nih kata rela nih. Kita biasanya lebih rela untuk kurang tidur sama buat nonton bola daripada rela kurang tidur buat bangun berdoa, ya kan? Kita sih bukan ini dulu, manusia lama. Manusia baru sudah tidak seperti itu. Tetap butuh alarm juga mungkin ya. Tapi Pak Sabto, saya ke Pak Sabto. Katakanlah apakah ada pengaruhnya ketika seseorang sudah dipercaya sebagai gembala, sebagai pejabat, lalu dia merasa bahwa dia harus bikin satu program yang memenuhi koinonia ini, tetapi kehidupan pribadinya, apakah ada pengaruh juga kalau dia tidak terlalu melekat karena dia sudah merasa dia sudah menjadi pejabat, tugas dia sekarang adalah membuat program koinonia di gerejanya, kumpul-kumpul, anak muda kumpul, ini kumpul, kan itu mengumpulkan kan ibadah persekutuan. Salah nggak seperti ini? Ini ada yang bertanya. Iya. Yang harus di headline daripada pernyataan Pak Bun tadi ya, Iya. adalah bahwa kita mesti dalam aplikasinya, apakah kita melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, ini Itu yang harus dipilih ya. Karena banyak seringkali kita melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita rela gak tidur karena pekerjaan Tuhan. Iya. Rela mengorbankan segala-galanya karena pekerjaan Tuhan. Itu hasilnya bukan buah pasti. Tapi kalau melayani Tuhan, artinya mau melekat dengan Tuhan, itu pasti akan menghasilkan buah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dua hal itu harus dipisahkan. Dan pekerjaan itu hanya sebagai bagian untuk melatih kita juga iya, ya. betul. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu hasil daripada kita melayani Tuhan. Jadi idealnya harusnya kalau orang sudah melekat dengan Tuhan, Ini koinonia. lalu kemudian dia berkoinonia, seharusnya ini kelihatan dan dia semakin melekat Iya. gitu ya, bukan malah jadi menjauh Ya, dari yang seperti ini, maaf ya. Jadi yang seperti Pak Bun tadi penjelasannya adalah harus berkoinonia dengan Tuhan dulu, baru dengan kasihlah Tuhan Allahmu, baru kasihlah Sesamamu sesamamu. manusia. Bisa mengasihi sesama dengan habis-habisan, tapi tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan, kecuali harus melayani Tuhan dulu, mengasihi Tuhan dulu. BPD Kira-kira GPD itu. Jakarta sampai saat ini apa implementasi koinonia untuk baik dari lingkup BPD sendiri? Ada yang nanya kayaknya penasaran, emang semua pejabat di BPD itu suka kumpul-kumpul juga ya? Atau kumpulnya pada saat syuting ngetek? Dua-duanya. Pertanyaannya kok terlalu menjurus, langsung straight to the point. Tergantung dari paradigma.
netizen ya. Netizen karena gembala-gembala juga. karena melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu kelihatannya sama, ya kelihatannya sama ya. Jadi kelihatan nggak ada bedanya gitu ya. Tetapi di dalamnya apakah sampai kepada tujuan Tuhan itu yang berbeda buah itu. Jadi tergantung daripada netizen melihat melakukan yang sama sebetulnya. Misalkan dalam mengembalakan sama mengembalakan, tetapi muatan pengembalaan itu apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Artinya buah-buah yang dia lakukan itu apakah sama seperti tujuan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan nanti Tuhan berkata, kamu sudah ini, tapi aku nggak kenal, gitu ya. Karena sebetulnya nggak nancep, nggak betul-betul ke dalam pokok itu. Karena yang pokok itu justru ini kalau perumpamaan Tuhan ya, begitu nancep, berbuah, itu dibersihkan justru. Nah, apakah orang Kristen siap untuk menerima bahwa ketika dia nancep dengan Tuhan, supaya buahnya semakin lebat, dia harus dibersihkan. Jadi butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati, butuh untuk merendahkan diri dan Tuhan ditinggikan atas hidupnya. Jadi dengan kata lain jawaban Pak Sabto adalah setiap pengurus di BPD GBD Jakarta juga berkoinonia. Iya harus. Satu sama lain. Apa itu mungkin yang menjadi alasan bahwa ini jadikan rumah bersama, rumah kita bersama? Iya betul. Karena kita kan tujuannya selalu yang ideal, yang positif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Ya. Kita tidak mungkin berkumpul melakukan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya. Maka itu seperti melakukan hal-hal yang kosong. Tapi pasti kita semua berkumpul itu berkeinginan untuk melakukan yang terbaik. Saling membangun. Siapapun pengurusnya pada waktu eranya. Jadi untuk berkoinonia dengan yang sesuai dengan perkenanan Tuhan itu pasti. Iya. Nah, kalau dari Pak Sabto saya ke Pak Petrus. Kan untuk bisa ini menjadi satu hal yang sama, turunannya sama, ya kan? Pengumpulan generasi demi generasi ini kan salah satu bentuk pelayanan koinonia yang real dan nyata ya, yang bisa dilakukan untuk setiap gereja yang ada di bawah BPD Jakarta, Naungan BPD Jakarta di wilayah gitu. Apakah pemberian nama yang berbeda itu mempengaruhi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada saran atau advice yang lebih bijaksana dan lebih relevan dengan yang tertuang di tata gereja, bagaimana sebaiknya supaya pengumpulan generasi, pengumpulan kaum pria, ibadah wanita, apa semua ini tidak menjadi dalam tanda kutip bukan liar ya, tapi kok terlalu bebas seperti tidak ada pagannya, tidak ada frame-nya gitu. Silakan Pak. Ya, saya bawa tata gereja, ini semua di atas sudah ada di tata gereja kita. Memang Bapak Ibu saudara sekalian mengenai koinonia ini, memang sinode kita itu sudah membuat secara kategorial, istilah gini, kalau gembala kan mengembalakan jemaat dalam satu ibadah gitu kan. Nah, dalam satu ibadah ini dibentuklah beberapa kategorial yang sudah ada dan dipatenkan di tata gereja kita. Nah, menjawab pertanyaan pertama itu tadi, tolong diulang, mohon maaf lupa tadi. Pertanyaan pertama apa? Jangan yang nanya lupa nih. Faktor U, Mas. Ya, ini masih youth saya. Enggak, maksudnya yang nanya masih ingat nggak nih? Saya mau nanya. Apa pertanyaan pertama? Ini kalian pendeta begini. Saya mau nanya nih, dia nanya. Enggak, sebenarnya sih lupa nggak apa-apa, Pak. Asal jangan melupakan sama lain, itu bahaya. Nggak ada koinonianya. Nada boleh lupa, kuncinya harus tahu gitu kan. Enggak, ini kan sebenarnya kan bicara mengenai turunan kan. Enggak, tadi udah yang pertanyaan pertama aja pokoknya. Itu udah mau ke situ tuh. Ini kan apakah ada satu menjadi pagan yang bisa diterapkan di setiap gereja? Ya. Kita ini kan mengumpulkan, istilahnya apa? Koinonia itu kan kata sederhananya kumpul-kumpul lah gitu ya. Kita Persekutuan orang percaya. Ya kan? Kalau istilah tadi Pak Bruno, persekutuan orang kudus kan? Ya. Ya. Oke lah, di mana kita berfellowship dan segala macam. Iya, betul. Apakah ada tata aturan yang tertuang di tata gereja Iya. dari generasi muda itu modelnya kayak apa supaya itu bisa menjadi identitas Oke, dari cukup, GBI udah jelas. di bawah. Nanti pertanyaan begitu. Iya. Iya. Enggak, tapi sudah paham. Saya cuma mau nanya aja. Luar biasa. Hafal nggak? Tadi lupa kan belum selesai udah paham. Nanyanya hafal nggak? Saya cuma gitu aja.
aja Bapak Ibu. Jadi memang di sinode kita kan dibuat beberapa ibadah kategorial. Iya. Enggak kalau gini ini masukan juga. Jadi saya sering bilang sama mahasiswa saya yang program guru, jangan bikin soal tanpa ada kunci jawaban. Konyol nanti gitu kan. Nah, tapi beliau ini orang cerdas. Kembali ke pertanyaan tadi, enggak laptop nggak bawa toh. Kembali ke pertanyaan awal. Jadi ada beberapa ibadah kategorial yang sudah dibakukan dalam sinode. Nah, ini harus sebagai gembala kita tahu. Misalnya untuk kelompok anak-anak itu dibuat yang namanya secara struktural itu ABI, Anak Betel Indonesia. Kita hanya mengenal sekolah minggu. Orang tua zaman dulu jadul itu Sunday School. Sunday School. Nah, berarti ini orang jadul Sunday School. Oke. Kolonial. Standarnya itu sekolah minggu. Enggak kolonial sekarang. Standar sekolah minggu. Iya. Di sinode kita itu tidak pakai nama sekolah minggu, pakai nama ABI. Nah, gitu ya. Anak Betel Indonesia. Itu. Yang kedua, RBI. Ini hanya untuk remaja. Remaja Betel Indonesia. Maaf, tidak dikenal dengan istilah youth. Enggak ada di sini istilah youth, enggak ada. Tapi banyak juga GB kadang ibadah youth, GBI, misalnya apa itu ya, lenteng aku apa gitu. Sebenarnya nggak susah gereja, harusnya RBI jemaat mana. Meningkat lagi PBI, Pemuda Betel Indonesia. Satu lagi DMBI, Dewasa Muda Betel Indonesia. Nah, 4 kategori ini tergabung dalam Departemen Pemuda dan Anak. Jadi DPA itu, kata DPA hanya untuk skup nasional. Kalau BPD itu pakai nama BPA, Tata Gereja Baru, Bidang Pemuda Anak. DPA itu membawahi 4 kategori ini, ABI, RBI, PBI, DMBI. Nah, banyak orang juga kadang-kadang nanya, kalau sekolah minggu batas sampai berapa? Biasanya batas sekolah minggu sampai usia 12 tahun. Istilahnya SD. Nanti SMP sampai SMA itu biasanya RBI. Remaja tuh, remaja itu ya, youth itu ya, tapi nggak ada kata youth nih ya, remaja. Itu SMP sampai SMA. Kemudian kalau PBI, Pemuda Betel Indonesia, itu mereka yang sudah lulus SMA, mau kuliah atau enggak? Bukan pemuda, mau kuliah atau enggak, atau kerja PBI. Menginjak DMBI itu mereka yang sudah kerja. Siap mau masuk jenjang pernikahan. Malah sudah ada yang lebih mayoritas. Kalau saya pernah juga khotbah beberapa ada DBI yang gereja. DBI ini memang hanya gereja yang besar yang mengadakan. Karena ini membutuhkan memang mereka-mereka yang sudah kerja di pemuda kayaknya saya gimana gitu kan, udah punya istri gitu kan, di umum kayaknya gue masih tanggung, masih young gitu kan, waduh kayaknya akhirnya dibuatlah DMBI. Jadi mereka ini di bawah Departemen Pemuda dan Anak. Kemudian ada juga ibadah khusus wanita, namanya WBI, singkatan Wanita Betel Indonesia. Nah, bukan wanita bapak ya, wanita Betel Indonesia. Kenapa dibilang wanita enggak ibu? Karena yang di sini diprotes wanita-wanita yang hadir dalam ibadah itu. Jadi walaupun dia bukan seorang ibu, tapi sudah cukup ya dari segi usia 25, 26 mau masuk ibadah is oke. Yang nggak boleh cuma satu, kaum bapak nggak boleh di situ. Ya. Terus kalau buat kaum pria? Nah, boleh Pak kalau khotbah. Kalau khotbah biasanya kalau kaum pria itu gembala sidangnya. Pada umumnya. WBI kan ada diundang bapak-bapak yang khotbah juga, jadi boleh masuk dong bapaknya. Yang nganter juga bapak-bapak. Iya, nganter tapi di luar, nggak boleh masuk, kecuali pakai konde. Tapi kalau diundang khotbah? Iya, bapak-bapak diundang khotbah gimana? Kalau diundang khotbah nggak masalah, artinya itu konteks dia kan dalam situasi khusus yang khotbah. Tamu, iya. Jadi di sinode kita Bentar, Pak. hanya ada 2 secara ini belum kelar. Belum kelar, iya. Bentar dikit. Sampai mata. Jadi secara struktural di sini kita hanya ada 2 departemen. Satu Departemen Pemuda dan Anak, itu skopnya nasional, kalau di Korda ya BPD itu BPA. Yang kedua ada Departemen Wanita Betel Indonesia. Nah, di samping ibadah kategori seperti ini, ada juga ibadah lain tapi secara struktural nggak ada. Misalnya ibadah kaum pria. Ibadah kaum pria namanya, tapi banyak yang datang bapak-bapak. Gitu kayak pria-pria yang belum menikah kayaknya gue belum nikah. Ada di youth, ada di lain-lain. Masuknya di DMBI tadi. Ya. Terus ibadah usia lanjut, usia emas. Secara struktural nggak ada di sini, tapi itu ada kategori seperti itu. Nah, ini yang maksudnya supaya kita sebagai gembala di GBI, Gereja Indonesia, kita harus paham mengenai beberapa kategorial ibadah-ibadah ini.
termasuk yang seringkali mohon maaf salah kaprahnya itu justru di Departemen Pemuda Anaknya. Jadi main nama youth gitu kan. Kadang anak sekolah minggu atau ABI itu bukan sekolah minggu, bukan ABI, dipakai nama apa gitu Senior biar church. wow keren gitu kan. Iya sih keren, tapi kan ya kita harus mengacu ke tata gereja gitu. Jadi maksudnya nggak boleh pakai nama lain. Misalnya ABI Diharap. Garam Dunia gitu. Bisa atau hanya ABI saja? Idealnya. Idealnya adalah tepatnya mungkin ya. Iya, tepatnya. ABI Jemaat misalnya. Oh. Tempat Bapak gereja Bapak? Jaten. Nah, ABI Jemaat Pejaten. Bagaimana dengan Iya. ABI Jemaat GBI Pejaten, pakai GBI kalau nggak komplain. Oke. Bagaimana dengan pelayanan kategorial yang sudah berjalan cukup lama dan ternyata baru tahu nih di obrolan ngeteh ini bahwa ternyata saya harus menerapkan itu misalnya. Apakah salah dengan menggunakan kata Sunday School atau apakah itu melanggar aturan atau mendapat sanksi barangkali kalau ketika youth, karena youth itu kan hanya istilah Inggris dari kata remaja, kata Mas Beto, anak-anak muda. Kira-kira gimana Pak? Ya kalau bicara soal salah nggak salah ya. Yang salah kan cuma perampok, penjahat, pencopet, itu yang salah gitu kan. Dan yang kedua, selalu ada kesempatan untuk kita merubah apa yang tidak tepat sesuai tata gereja. Ya buat apa dong dibuatnya tata gereja kalau kita tidak mentaati. Jadi kita harus rubah, mentaati sesuai dengan tata gereja. Memang umumnya gereja itu dimulai dengan sekolah minggu. Ini pada umumnya seperti itu. Dari sekolah minggu kemudian setelah mereka besar remaja, pemuda. Makanya gembala harus jeli melihat mereka-mereka yang punya potensi sebagai seorang leader. Nah itu entah kita bantu dikuliahin kalau dari segi keuangan kurang gitu kan. Yang penting dia punya kepemimpinan lah di situ. Kemudian pemain musik gitu kan. Kita harus ayomi, kita harus rawat. Kan sebagai gembala kan begitu kan, memberi makan. Saya pikir nggak cuma hanya makanan rohani itu yang paling utama, tapi juga makanan jasmani. Dalam hal ini juga ada banyak hal kita berikan semangat support gitu. Terus SMA mereka mau kemana, udah kamu kuliah ini, nanti dari bagian kita diapinnya gini-gini gitu kan. Sehingga mereka terjaga, sehingga step by stepnya kategori itu akan ada dari ABI, RBI, PBI dan DMBI. Nah setelah ini mereka kan akan mencorang jadi pemimpin di ibadah umum, waktu itu kita bisa berdayakan. Malah memang kalau di gereja saya Ya, perpindahan dari sekolah minggu ke remaja itu mereka di remaja ke pemuda itu tiap tahun diberikan namanya apa, inaugurasi itu apa, wisuda. Diberikan sertifikat, diberikan ini supaya mereka mengerti bahwa sekarang saya sudah remaja, harus bertindak berbeda dibandingkan sekolah minggu. Jadi pengakuan gereja pun akan berbeda dari remaja ke pemuda, dari pemuda ke dewasa muda. Pemuda dulu. Ya, dari pemuda ke dewasa muda kan. Ya, nah itu diberikan bersama-sama kita wisuda supaya Sertifikat ya. mereka punya track apa spiritual journey ya, yang Rekam jelas jejaknya atas gereja. jelas itu, Nah, jadi suatu hari mereka bisa berkata bahwa saya dulu di sekolah minggu pernah di ini, saya dulu di pemuda pernah diajar begini. Dulu kalau mereka mengalami keberhasilan, dia tahu bahwa itu adalah track record rohani mereka. Karena Jadi itu itu saya rasa sesuatu yang penting juga ya, karena yang seperti ini, pemisahan-pemisahan ini kalau tanpa diantarkan maka kadangkala bisa terputus tengah jalan, apalagi dari sekolah minggu ke remaja. Ya, itu banyak yang hilang. pergaulan di luar itu banyak sekali membawa mereka dalam pergaulan-pergaulan yang luar biasa jahat. bukan luar binasa. Luar binasa. Nah, mungkin pertanyaannya kan boleh atau enggak, kan ke situ larinya ini. Iya. Nah, saya kan juga sama nih, boleh atau enggak? Sangat boleh. Pakai istilah youth. Kreatif. Sebetulnya Kreativitas. kreatif juga sih. Istilah youth boleh atau enggak? Intern Atau it's teen okay. misalnya, teen kan sebenarnya ada teen juga. Junior ya kan? church. Ya pokoknya untuk intern it's okay, tapi untuk keluar sesuai tata gereja lah. Gitu kan, untuk keluarnya gitu kan, misal ada Karang Taruna ngundang untuk remaja gereja kita gitu kan. Karang Taruna RT, ya ini kan Pak RT gitu kan, mengundang taruna remaja di gereja ini untuk tampil paduan suaranya. Nah, secara kop surat, stempel nggak boleh pakai nama youth, dan kop suratnya youth, stempel youth nggak boleh, harus tetap remaja Indonesia. Oke, ini menjadi satu pengingat buat kita semua para gembala. Jadi sebenarnya bukan dibatasi daya kreativitas
di kategorial Gereja karena masing-masing. itu juga memang pelayanan koinonia memang harus optimal dan maksimal sesuai dengan usianya dan kapasitasnya. Tapi untuk yang sifatnya formal barangkali ya tetap harus menyematkan nama RPI, RBI, Pak. RBI, Jangan salah, Pak. ABI. Karena RPI salah nyebut lagi, Pak, gitu. Sesuai RPI. tata gereja ya. Dari bawah dulu dong, Pak. Dari ABI, RBI, PBI, PB, PBI. inilah Iya, pemuda. PBI baru DMBI. Iya, iya, Nah iya. mungkin saya juga perlu tambahkan sedikit tuh ya. Iklan ya, iklan. Banyak ini bapak-bapak untuk menjaga tentang pengajaran. Nah ini Pak Bun nih, kita masing-masing kategori itu punya kurikulum. ABI sekolah minggu kita punya kurikulumnya. Ya. Era 90 saya pernah juga salah satu penulis di buku kurikulum itu, sekolah minggu di rumah juga. Di remaja juga ada, di pemuda juga. Jadi ada kurikulumnya. Seperti kalau kita nih gembala-gembala kita kan punya buku tentang pengajaran dasar, apa tuh yang teologi itu? Sikap teologis. Sikap teologis. Itu kan untuk kita bapak-bapak. Tapi dalam DPA ini kita juga punya kurikulum supaya mereka punya pengajaran yang sehat sehingga mereka menjadi anak-anak yang Di sehat. masing-masing Di- tingkatan ya, Iya, kategori. di sekolah minggu aja di ABI tuh ya, itu kurikulumnya berbeda Pak. Oh kalau kelas misalnya kelas sampai sekarang. batita gitu kan, itu kurikulumnya seperti ini. Ya paling cerita 5 menit cukup lah. Ya dalam pemahaman itu di teknisnya gimana tuh. Kalau balita gimana? Itu sekolah minggu aja kan ada kurikulumnya beda-beda. Dan setiap tahun beda gitu. Nggak- Berstruktur toh- dan berkelanjutan ya. Oh jelas. Terus nanti setelah ada sekolah minggu ke remaja, ini juga ada hubungan juga bersebenarnya begitu. Jadi kerjasama tuh, makanya dalam satu wadah namanya DPA. Nah WBI juga ada kurikulumnya. Jadi kita punya pengajaran jangan pernah diragukan. Pasti pengajaran kita, dokter kita tuh yes bagus. Iya. Ini kan ada pertanyaan nih, Pak. Bentar dikit Oh, lagi. iya, bentar lagi. Ini mau nyamber aja nih. Ini masih Ya, iklan, takutnya masih lihat, iklan. takutnya ntar lupa ya. Iya. Ntar lupa Nanti saya kalau- tanya lagi kan. Jadi teolog kita itu jangan pernah diragukan lah. Iya. Alkitabiah sekali. Lanjut Pak. Loh, cuma segitu doang. Iya. Tapi biar segini kalau saya lupa Panjang susah gitu loh, ntar. Pak. Kalau Oke. saya panjang ntar yang lain nggak kedapetan saya Ya, repot. gini, kan ada pertanyaan Bapak pernah nanya. Ini kalau misalnya diakonia kita kasih bantuan buat janda-janda sudah duduknya gimana? Ini pertanyaan. Kok ada wanita Betel Indonesia? Emang nggak ada pria Betel Indonesia? Jawabannya mohon kira-kira bagaimana? Secara intern, nggak secara struktural, ibadah kaum pria ada. Ya, Tidak justru dibilang kaum bapak. kenapa tidak dimasukkan secara struktural? Ini menjadi sebuah masukan untuk kita, tentu untuk bapak-bapak yang di atas. Karena memang untuk hal itu kan perlu disetujui dulu gitu kan. Karena yang baru ada baru 2, sementara yang lain mungkin ya Aspirasinya kurang kuat ya dari bawah ya. bukan untuk meminta kurang ya. kuat. Apa? Atau Kurang- berdasarkan kurang sensus gitu ya. penduduk jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria? Enggak itu juga sebetulnya, enggak itu juga gitu. Iya. Enggak itu juga Jadi sebetulnya. kalau gitu juga jawabannya? Mungkin pemahamannya kalau saya bisa, ya saya nggak pakai angket gitu kalau tanya-tanya. Ya. Mungkin kalau kaum bapak itu lebih siu dari kaum ibu, padahal kan nggak juga gitu. Jadi bapak tuh kerja gitu kan. Jadi kalau kaum wanita biasanya kan Rabu tuh ya. Nah kalau kaum pria kan kaum bapak ini kan kebanyakan kerja dari terbit sampai matahari sampai masuk sampai Senin sampai Jumat atau Sabtu. Sabtu aja jarang kaum pria, kebanyakan untuk youth, anak-anak remaja pemuda gitu. Jadi kadang-kadang mereka udah langsung di umum aja. Tapi ada juga gereja yang oh nggak bisa, kita harus bina, kita harus kasih doktrinnya kita harus. Nah ada beberapa gereja, makanya maksudnya kalau mungkin ada bapak-bapak yang bapak gembala yang gerejanya belum tapi kaum prianya sudah cukup ya katakanlah ya 12 orang lah orang percaya itu silakan nggak masalah. Ibadah kaum lansia apa namanya usia emas Usia Mas. itu kan emas kan walaupun namanya emas tapi kan bukan berarti Mas Joko, Mas Budi itu emas murni gitu. Sesuatu yang memang luar biasa. Kenapa enggak gitu? Mensupport juga untuk lansia kita ini Ya. entah dia duda entah dia janda. Ya. Jadi nggak hanya secara materi, secara psikis juga kita kan apalagi secara rohani gitu. Jadi Kita kalau suka. menyebut youth nggak apa-apa seperti Bapak tadi, tapi kalau Intern sudah boleh. menyebut RBI, harus kudu wajib bukunya RBI PB harus secara Oke. formal ya. secara formal RBI, jemaat, GBI apa gitu ya. Ah. Oke, closing statement. Bapak masih perlu closing statement nggak? Tadi udah termasuk gantian closing beliau, saya statement udah belum? semuanya tadi udah komplain. Maaf, udah komplain nih, lihat nunggu di kapan selesai gantian. Saya pikir udah digabung. Enggak, saya berbagi berkat, Tapi Tapi enggak, itu benar. Silakan Kita dulu. jadi tahu Pak ya, maksudnya gini. Silakan Pak
Pak Sabto yang menambahkan supaya sebagai sekali mengenai pelayanan koinonia ini yang benar-benar memang harus aplikasinya ternyata harus benar. Salah satunya adalah sesuai dengan kata gereja. Iya, saya rasa Pak Petrus Legowo sudah benar ya. Tapi yang perlu saya tambahkan adalah memang kita sebagai gembala-gembala, pejabat-pejabat di gereja itu harus memperhatikan yang namanya perjalanan rohani daripada jemaat-jemaat kita. Mereka harus bertumbuh seperti kita, para gembala, para pejabat yang juga bertumbuh. GBI itu sangat unik, gereja yang sedang berkembang, luar biasa di Indonesia. Artinya dari yang diabaikan menjadi terperhatikan karena fenomena pertumbuhannya. Dan salah satu penyebab pertumbuhan itu adalah GBI ini tata gerejanya dan juga perkembangan jemaatnya mengikuti yang namanya pertumbuhan jemaat, ya, jabatan dari mulai jemaat, pengunjung, lalu menjadi jemaat, lalu mereka menjadi pengerja, lalu mereka menjadi pejabat, lalu mereka mengembalakan, dan seterusnya. Itu adalah pertumbuhan. Terlebih lagi, kalau lebih detail lagi adalah persekutuan kategorial itu juga memberi pertumbuhan. Artinya bukan hanya bukan hanya anak abi langsung kepada pemuda dan seterusnya, tetapi mereka mengalami struktur kategorial yang mereka akan rasakan semakin hari semakin bertumbuh. Pertumbuhan itu secara rohani nggak kelihatan, tapi organisasi menyediakan yang kelihatan pertumbuhan jemaat, yaitu ketika mereka mengikuti alur pertumbuhan daripada struktur organisasi kita. Itu aja. Pak Bun Mintar, agar pelayanan koinonia ini tidak menjadi satu kayaknya beban karena harus dikategorikan, atau memang sebenarnya ada dasar teologisnya bahwa memang semua harus dikategorikan sesuai dengan tadi kan saya katakan koinonia itu kan persekutuan yang saling mengisi kalau kita dengan Tuhan. Ya. Nah, di dalam koinonia itu kan tidak terlepas dari didaskalia kan, ngajaran. Ya. Nah, pengajaran itu kan diakonia, persekutuan itu koinonia kan persekutuan harus mengisi orang. Jadi dengan kategori tadi sebenarnya kelompok umur itu supaya mereka gampang diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kelompok-kelompok itu gitu. Supaya nanti terjadi koinonia antara anak-anak dan kelompok kategori itu dengan Tuhan gitu, dengan kelompok pertumbuhan usia mereka gitu. Jadi inti kalau koinonia adalah bagaimana kita mengalami pertumbuhan dari Tuhan yang harus disertai dengan didaskalia tadi, pengajaran firman Allah itu. Karena kita mau bersekutu dengan Tuhan, firman itu kan benih harus disemai dalam diri kita supaya bertumbuh gitu. Gitu. Maka interkos itu digunakan itu. Penyemaian benih dalam hati kita sehingga menghasilkan karakter output yang hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari dapat dari Tuhan. Cukup, saya pikir sudah cukup. Benar, Pak. Beliau ini ya. Tidak mau ditambahkan lagi, Pak. Kata Alkitab tidak boleh ditambah, tidak berkurang. Tapi kalau closing statement enggak lagi? Sudah cukup. Mungkin tinggal Pak Andi sekarang itu. Biar kita pemerataan saja. Kalau menurut saya sih, saya mengambil satu hal bahwa pelayanan itu idealnya adalah memang pengalaman pribadi personal, baik personal itu menjadi hamba Tuhan dan lalu dipercaya sebagai pejabat di Gereja Bintang Indonesia, lalu kemudian akhirnya dia harus mengumpulkan dan membuat persekutuan orang-orang yang memang dimiliki oleh Allah, bukan dimiliki oleh dunia ini. Sehingga pertumbuhan itu akan membawa satu eksistensi di luar, aktualisasinya juga jelas. Dengan pemisahan kategori yang sudah diatur oleh tata gereja, dari GBI, saya percaya akan membuat kita menjadi memiliki warna yang sama. Sehingga pergerakannya sekalipun di daerah-daerah tertentu, besar atau kecil itu nggak masalah, karena warnanya tetap, yaitu menuntaskan amanat agung pada akhir nanti. Amin. Dan saya percaya marturia yang akan muncul adalah marturia yang benar-benar mature, ya, yang mendewasakan jemaat, mendewasakan setiap orang karena mengalami dewasa rohani. Ya, saya tutup dengan apa yang Pak Bung Mintar tadi bilang, kan harus menyemai ya. Ya, taburlah benih Kristus supaya kita menuai generasi Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jangan lupa untuk 3 tugas pokok atau bakti kita, Tridharma tadi, yaitu koinonia, diakonia, dan juga marturia. Dari Studio Mini BPD Gereja Jakarta, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Ngobrol Teologi selanjutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati.